dengan niat. Jadi niat bagaimana negeri ini lebih baik. Tidak ada di antara satu pun kita berniat bagaimana negeri ini, pemerintah ini atau berganti. Tidak ada satu pun. Yang ada ialah memberikan pikiran-pikiran yang objektif tentang keadaan. Bahwa ekonomi kita perlu banyak perbaikan, perlu banyak evaluasi, perlu banyak tindakan-tindakan yang sesuai dengan kondisi hari ini. Masih di satu meja The Forum, Bung Ferry hadir di situ, tapi gini, situasinya memang semua sejak ketegangan di Timur Tengah kan, semua publik domestik melihat ada ketegangan dan kemudian ada pertemuan, belum lagi ada surat siaga 1 dari Panglima TNI ya kan, kemudian nah tetapi publik melihat begini, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 berturut-turut loh pertemuan itu. Ya. Lintas tokoh itu seperti ada suasana kegentingan dan memori kita tuh tarik ke belakang tahun 98 dulu sebelum kejatuhan Pak Harto itu. Tokoh-tokoh juga berkumpul, intent dan sebagainya. Gitu. Sebetulnya persisnya memang itu di-trigger oleh situasi atau memang kekhawatiran dari para tokoh yang hadir termasuk Pak JK atas situasi yang ada atau apa? Karena tadi Pak JK harus menjelaskan bahwa tidak ada ini untuk menjatuhkan atau apapun, lebih kepada lebih baik gitu. Ya sebenarnya kan ini bicara soal kepercayaan publik kepada pemerintah ya. Semakin banyak pemerintah mengeluarkan data-data yang sulit dibaca dalam berbagai perspektif ya, baik itu ekonomi, hukum dan lain-lain, tentu akan menimbulkan ketidakpercayaan publik bahwa kita memang sedang tidak baik-baik saja. Misalnya soal data swasembada beras, kita menyatakan kita swasembada, tetapi kita tetap impor dari Amerika. Itu kan timbul pertanyaan-pertanyaan soal itu. Itu sebabnya kita mau cross check lah data. Kalau itu impor dari Amerika mungkin bisa saya luruskan. Artinya sebenarnya yang diimpor adalah beras khusus, yang jumlahnya sedikit. Itu alasan pemerintah. Saya tambahkan juga bahwa pemerintah juga, kita juga mengekspor beras 2000 ton ke Arab Saudi. Iya. Tapi data ekonom begini, data ekonom itu kan melihat tidak sesederhana itu. Misalnya data ekonomi yang mana Pak Ferry? Ya ini saya sampaikan pendapatan negara naik. Misalnya 2024 2025 itu Mas Yogi, kita itu masih impor beras 5,4 juta ton. Besar sekali itu. Tiba-tiba di awal 2026 jadi 0. Data memperlihatkan tidak ada lonjakan panen padi. Dari mana sawah kita menghasilkan beras sehingga kita tidak memerlukan impor lagi di 2026. Data yang lain mengatakan begini, ini mungkin saja kita positive thinking dengan pemerintah dengan syarat jumlah sawah untuk menghasilkan jumlah padi baru juga besar. Faktanya data teman-teman ekonomi itu jumlah sawah baru itu tidak ada. Yang ada adalah jumlah yang mengecil. Jadi ini soal masuk akal tidak masuk akal data. Data yang menarik dari teman-teman ekonomi adalah kenapa harga beras tidak turun. Sementara harga antara pasar modern dan pasar tradisional itu tipis jaraknya. Dugaan teman-teman ekonom bahwa harga yang tipis itu menunjukkan seluruh barang yang bernama beras sebenarnya impor. Cuman dinamakan saja ini swasembada beras. Kalau dilihat perspektif bahwa ini untuk kepentingan dagang, bisa kita maklumi bahwa pemerintah perlu menjelaskan bahwa kami sebenarnya surplus beras supaya harga impor tidak mahal-mahal, betul kan begitu ya. Tapi ketidakpercayaan itu meningkat karena memang soal data itu tidak dijabarkan dengan baik dan benar oleh pemerintah. Nah, kamuflase data seperti ini hanya akan merusak pemerintah kita. Tidak akan memperbaiki daya tahan dan kemampuan kita bersama. Itu dibahas di dalam pertemuan dengan Pak JK? Salah satu yang dibahas Pak JK sebagai wakil presiden 2 kali. Itu kan banyak teman-teman ekonom Mas Yogi. Nah itu yang kita jabarkan dan kira-kira respon Pak JK seperti apa begitu ya. Nah yang salah satu yang mengkhawatirkan Pak JK adalah soal hutang piutang. Dan kalau kemudian kita tidak sanggup kemudian dan fokus kepada pembiayaan ke hal-hal yang tidak perlu ya,
MBG misalnya ya. Oke. Karena faktor itu akan berdampak sehingga ini tidak akan memperbaiki situasi keuangan kita. Oke. Nah itu yang mengkhawatirkan beliau. Harapannya, kalau beliau sih sederhananya, harapannya adalah pemerintah mempersiapkan diri dengan kesiapan yang Di baik. kerangkanya Sementara tetap kami berpikir positif, Yes. memberikan masukan Sementara kepada kami anak-anak muda ini khawatir Mas Yogi, kalau kita tidak siap dengan sungguh-sungguh, nanti kita hanya jadi korban di antara peradaban yang sedang ribut ini. Oke, saya ke Pak TB. Pak TB, apa mungkin ya, mungkin keluar surat ini kan akhirnya jadi ditafsir macam-macam kan? Jadi begini, Karena itu bisa ya. muncul darurat itu, siaga itu, mungkin nanti Yang namanya siaga itu kan kewenangan siapapun mulai dari panglima, komandan satuan atas sampai bawahan. Ya. Boleh-boleh saja. Tapi perlu kita ketahui yang namanya siaga itu dua hal. Yang pertama itu internal pasukan TNI, internal. Artinya tidak perlu orang lain tahu. Ya kan hanya untuk kebutuhan kesiapan prajurit. ya. Itu. Kalau bahasa Panglima kan ngecek kesiapsiagaan. Ya, gitu. Yang kedua, sifatnya rahasia. 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 Kalau misalnya mau menyerang, kita kan mengumpulkan Kalau prajurit. kasus yang kemarin Ya. keluar surat itu bocor Ya, atau memang jadi- sengaja dikeluarkan? Ya, saya tidak tahu. Oh, Ya, karena apa? Semua cerita itu nyampe ke saya, baik itu dari media maupun dari junior-junior teman-teman yang mengatakan ini kok ujung-ujung ada STR soal siaga 1. Dan ternyata itu kan tanggal 1 ditandatangani, tanggal 7 Kasat diwawancarai tidak tahu. tidak tahu. Nah, itu jadi tambah menarik lagi. Ini ada apa? Begitu ya. Dan terakhir banyak informasi. orang yang kemudian pakar-pakar teman-teman ya, yang para pensiun, yang mantan-mantan intelijen ini sebetulnya bukan untuk menghadapi situasi Timur Tengah. Lalu Tapi apa? Domestik. Jadi domestik, ada apa? Demo. Jangan-jangan ke sana kan? Katanya apa? Nah, itu Termasuk juga pertemuan di rumah Pak JK yang turut jangan-jangan. masuk saya kira. Oh, sana. Belum masuk. Tapi adalah dari BEM UI itu yang dalam waktu 3 hari harus keluar dari BOP ya, kalau tidak akan mengerahkan besar-besaran. Itu pun perlu dikaji juga. Kita tanya. Tapi yang jelas tidak perlu siaga itu diumumkan, hanya membuat keresahan. Oke. Itu dari dulu juga waktu kami masih prajurit enggak perlu diumumkan. Iya. Itu urusan elu lah. Bong, tidak perlu katanya. Tapi mungkin bacaannya dari Panglima kan mengecek aja, namanya juga kesiapsiagaan atau ada. Memang itu yang namanya persepsi itu, Pak. Oke. Kita pakai kacamata ketika melihat sesuatu peristiwa atau suatu benda. Jadi sebetulnya bukan bendanya yang penting, tapi kacamatanya. Kacamatanya. Iya, jadi kalau mungkin ada yang mengatakan melihat ada siaga jadi khawatir. Kalau hemat saya sih, kalau saya ya, saya justru malah senang dan tenang. Dan saya yakin mayoritas masyarakat Indonesia justru senang dan tenang. Artinya memang TNI kita betul-betul siap, betul-betul siaga. Saya kalau punya tentara, lalu kemudian tentara kita itu tampil, tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada TNI kan sangat-sangat tinggi. Selalu di atas 95%, di atas 90%. Jadi kalau rakyat kita lihat TNI, saya yakin feeling yang muncul itu, perasaan yang muncul itu perasaan nyaman dan tenang begitu. Dan yang kedua, ya kalau lihat TNI latihan, ya melakukan perhitungan mengenai kecepatan pergerakan dan seterusnya, saya kira siapapun yang rasional akan mengatakan ya ini udah bener, artinya memang ada kalkulasi, ada persiapan. Saya kira itu ya. Yang kedua memang sekali lagi kita harus mengantisipasi situasi dan kondisi yang terburuk ya. Kita hoping for the best but expecting the worst gitu. Sekaligus saya menjawab dari Bang Ferry tadi. Gini Bang Ferry tahu nggak bahwa yang namanya produksi beras itu patokannya bukan cuma lahan baku sawah atau lahan sawah, tapi ada juga yang namanya luasan panen, Pak. Gitu ya. Memang lahan baku sawah kita itu ya tetap sekitar 7 juta lah, tetapi produksi panen kita itu meningkat 2024 sekitar 10 juta, 2025 itu 10 juta 300 begitu. Jadi kita bisa lihat dari situ aja bahwa memang lahan bakunya sama tapi produksi meningkat. Nah, kenapa produksi meningkat? Macam-macam variabelnya.
ada variabel pengairan, ada variabel pupuk. Pak Amran ini sangat fokus kepada variabel pengairan. Dengan cara itu saja sudah bisa membantu untuk meningkatkan produksi karena kita tahu yang namanya padi itu hidup dari air. Dan yang kedua, ya dari segi pupuk, ya pupuk kita ini pada hari ini dipangkas dulu birokrasinya dari 100 lebih peraturan menjadi 1 saja sehingga ketersediaan pupuk itu menjadi jauh lebih baik di petani kita, bahkan harganya diturunkan. Jadi dari semua itu sudah menjadi jelas kenapa kemudian produksi berasnya bisa meningkat begitu. Jadi bukan kamuflase menurut saya, justru Bang Ferry ini yang sedang berusaha melakukan kamuflase, menutupi keberhasilan gitu loh. Ngomongnya beliau ini kan normatif semua. Ngomongnya kan normatif semua. Saya kan ngomong angka. Jadi menurut saya publik terkesan menilai hebat, siapa yang tapi belum kamuflase di sini. dijawab soal kenapa harga beras belum turun. Loh, gini loh, Anda jangan buang badan. Yang lagi kita bicarakan ini soal produksi beras, ya jangan soal yang lain. Tapi kan kita sepakat bahwa beras itu pada dasarnya adalah bahan pokok yang memang harus dikelola. Iya, jelas itu matematikanya. Kalau mau menjelaskan kita swasembada, maka jelaskan juga kenapa harga tidak ini. Itu kan logika ekonominya nggak nyambung. Saya kalau Bagi saya, ini saya sampai di situ aja dulu ya. Nanti bagi saya mengenai harga itu panjang lebar. Saya mau mengembalikan lagi ke topik soal dampak ini. Karena situasi ada siaga. Gimana? saya sebentar aja. menambahkan juga ya kebetulan beliau ini. Tapi beras ini kan memang satu hal yang memang media harus kita ya. Begini ya, ketika ada pengumuman perjanjian antara Indonesia dengan Amerika lalu juga ada masalah BOP dan sebagainya, itu kan yang menjadi rame itu adalah bahwa kita akan dapat beras impor dari Amerika plus akan dapat sekian ribu ayam. Itu mohon maaf harus hati-hati, harus ada penjelasan yang clear and clear kepada para petani di dapil. Itu banyak bertanya pada saya, loh masa kita ini banyak cukup beras, kenapa harus datangkan? Nah mestinya saya mohon dengan hormat harus ada penjelasan tambahan dari beliau ini barangkali. Nah itu tambahan bahwa sekian ribu ton itu adalah beras kelas utama untuk restoran. Betul, itu betul. sampai sekarang ini belum ada penjelasan. Sudah dijelaskan Pak oleh Menko Pangan, sudah dijelaskan Itu bahwa itu jenis tiga khusus untuk sekian restoran. hari kemudian. Nah sesudah sudah dijelaskan masyarakat tanya. Sudah dijelaskan. KTB yang belum. Sebenarnya Mas Yogi, problematika pemerintah kita adalah soal kemampuan berkomunikasi. Misalnya kalau dibilang bahwa siaga 1 itu hanya sekedar, ya itu bagus untuk membangun kenyamanan, antisipasi dan segala macam, kan publik juga harus menilai dengan cara pandang berbeda. Dan cara pandang publik itu jangan dianggap sebagai manipulasi lah, tidak konkret datanya. Karena ini kan rentetan. Tidak sekedar siaga 1, di balik siaga 1 itu ada cerita soal ekonomi yang sedang bermasalah, soal perjanjian BOP yang tidak dipercaya publik, pengiriman pasukan 8.000 ke luar negeri. Untuk apa? Dananya bagaimana? Kita sedang bermasalah uang dan segala macam. Jadi kalau mau mengkerdilkan perspektif publik, sudah tidak zamannya sekarang. Jelaskan saja baik-baik apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana solusi untuk kemudian sama sekali tidak mengerdilkan perspektif publik. Saya justru tadi dari awal mengatakan perspektif publik terus. Perspektif publik justru positif kepada TNI. Tahan dulu jawabannya Bang Kodari. Kita akan kembali Sangat setelah percaya yang kepada satu ini. TNI. Tetap di Satu Meja The Forum.